Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Tak diberi uang senilai Rp500.000, mantan suami rusak rumah mertua. Aksi mantan suami rusak rumah mertua terjadi di Kota Bumi, Lampung Utara. Pelaku mengamuk dan nekat merusak rumah mertua lantaran tak diberi uang oleh sang mantan istri, yakni Yuliana berusia 24 tahun. Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di kediaman orang tua Yuliana di Jalan Padat Karya RT 4 LK1, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara. Ketika itu pelaku mengantarkan anak ke mantan istri dan diduga meminta uang senilai Rp500.000 untuk membeli sabu. Yuliana menolak permintaan tersebut. Seketika pelaku langsung mengamuk merusak pintu, atap rumah, dan motor korban. Selain itu juga pelaku mengancam menggunakan senjata tajam dan sempat melakukan penganiayaan terhadap anak korban hingga ningsih ibu korban melindungi cucunya. Yuliana mengaku kejadian seperti ini kerap terjadi dan hari ini adalah yang terparah, ujarnya. Pelaku datang ke rumah orang tua dengan mengancam keselamatan keluarga. Yuliana mengungkapkan bahwa mantan suaminya memang sering melakukan hal tersebut, yakni dengan datang marah meminta uang dan melakukan penganiayaan kepada anaknya. Karena itu korban melaporkan kejadian ini ke Kapolsek Kota Bumi. Berita selanjutnya, PTM terbatas di Lampung dihentikan sementara. Pemerintah Provinsi Lampung menghentikan PTM atau pembelajaran tatap muka di semua jenjang satuan pendidikan di Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi melalui surat edaran pada Selasa 8 Februari 2022. Dalam surat edaran tersebut terkait penghentian sementara pembelajaran tatap muka terbatas di Provinsi Lampung menjadi BDR dari 8 hingga 22 Februari mendatang. Adanya SE dari Mendikbudristek nomor 2 tahun 2022 tentang diskresi penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Memperhatikan dasar tersebut serta perkembangan kasus COVID-19 di klaster satuan pendidikan. Dengan ini pihaknya menyampaikan kebijakan penghentian ini sebagai upaya penanggulangan COVID-19. Pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, hal ini guna memutus mata rantai penyebaran serta untuk mengendalikan peningkatan kasus COVID-19 pada klaster satuan pendidikan. Maka penyelenggaraan PTM terbatas seluruh satuan pendidikan, baik jenjang dasar maupun menengah, negeri dan swasta seprovinsi Lampung, perlu dihentikan sementara waktu dan wajib menghentikan sementara penyelenggaraan seluruh satuan pendidikan PTM. Dan kembali melakukan proses KBM belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Berita selanjutnya, kasus COVID-19 di Lampung kembali meningkat. Peningkatan kasus baru COVID-19 di Lampung kembali mengkhawatirkan. Selama 2 hari pada akhir pekan kemarin, peningkatan kasus COVID-19 di Lampung di atas 150 kasus per hari. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Lampung pada Minggu 7 Februari 2022 kemarin, tercatat ada 170 kasus baru. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sejak bulan awal Januari 2022 lalu. Bahkan sebelumnya pada Sabtu 6 Februari 2022, kasus baru COVID-19 mencapai 161 kasus. Sehari sebelumnya, pada Jumat 5 Februari 2022, jumlah kasus baru COVID-19 tercatat 139. Tren peningkatan yang signifikan ini tentu menjadi catatan tersendiri bagi penanganan dan pengendalian kasus COVID-19 di Bumi Ruwajurai. Pemerintah Provinsi Lampung serta kabupaten kota perlu kembali menekankan penerapan disiplin protokol kesehatan pada masyarakat. Masyarakat diharapkan tetap patuh menerapkan protokol kesehatan. Dengan penambahan 170 kasus COVID baru, maka total kasus di Lampung menjadi 50.439 kasus. Dari jumlah itu,
45.678 orang sudah sembuh dan 3.830 orang meninggal dunia. Reihana menjelaskan, sampai 30 Januari lalu kasus positif COVID masih bisa dikendalikan. Angka kesembuhan sudah lebih dari 91,49% dan proporsi kasus aktif sebesar 0,83%. Namun memasuki Februari, kasus COVID terus menanjak hingga kembali mencapai 170 kasus pada minggu. Untuk itu, kata Reihana, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaannya. Meski begitu, peningkatan kasus baru ini perlu disikapi dengan positif, sebab hal itu merupakan kinerja dari petugas di lapangan yang melakukan screening secara aktif. Termasuk screening di pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan, sebagai upaya untuk menekan penularan dan segera dilakukan tata laksana isolasi dan karantina. Ia pun mengimbau agar adanya penemuan kasus COVID jangan disimpan, namun dilaporkan dan segera dilakukan tata laksananya. Berita selanjutnya, pembobol mesin ATM di Mesuji terjebak di ruangan. Nasib apes dialami oleh pelaku pembobolan mesin ATM Bank Lampung yang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Mesuji pada Selasa 8 Februari 2022. Sebab pelaku bernama Sutiasno berusia 40 tahun, merupakan warga desa Nipah Kuning tersebut. Terpergok berada di dalam kantor Bank Lampung pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dikatakan oleh Babin Kamtibnas Bribka Sutisna mewakili Kapol Subsektor Mesuji yakni Ibtu Bambang. Menurutnya pelaku yang ditangkap tersebut tidak dapat keluar usai masuk kantor Bank Lampung dan merusak mesin ATM. Sutisna menjelaskan pelaku sendiri mengincar mesin ATM karena usai masuk Bank Lampung melalui lubang angin kamar mandi, ia langsung menjebol teralis kantor Bank Lampung dan mulai menghancurkan mesin ATM menggunakan sebilah besi. Berita selanjutnya, seorang mahasiswa di Lampung Timur jadi pelaku tindak asusila. Tekap 308 Polsek Batanghari meringkus seorang mahasiswa berinisial WH berusia 21 tahun yang merupakan warga Kecamatan Sekampung, Lampung Timur. WH diamankan lantaran diduga telah meruda paksa seorang siswi asal Kecamatan Batanghari, Lampung Timur yang berinisial WD berusia 17 tahun. Pelaku asusila berinisial WH diamankan oleh petugas kepolisian. Pengamanan pelaku WH dilakukan setelah Tekap 308 berhasil mengembangkan kasus tersebut. Kapolsek Batanghari AKP Syamsur Rizal mengatakan bahwa untuk kronologi penangkapan tersangka, pihaknya melakukan penyelidikan setelah mendapatkan informasi. Ternyata tersangka bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Ia juga mengatakan pelaku ditangkap di kediamannya tanpa perlawanan. Setelah di mapping, pihaknya membuat Tekap 308 Polsek Batanghari bergerak. Akhirnya, pihaknya berhasil mengamankan pelaku di kediamannya. Pelaku WH diamankan dengan tidak melakukan perlawanan atau tidak melawan kepada petugas. Ia mengatakan pihaknya terus melakukan pengembangan dalam kasus ini. Untuk sementara, yang diamankan berjumlah 1 orang dan terus melakukan pengembangan. Berita selanjutnya, pria di Lampung Tengah ditipu senilai 500 juta rupiah. Satreskrim Polres Lampung Tengah menetapkan seorang pria berinisial LH berusia 53 tahun sebagai tersangka penipuan jual beli tanah. Warga Kampung Onoharjo, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah tersebut menipu korban bernama Rashid berusia 46 tahun, warga Kampung Buyut Ilir, Kecamatan Gunung Sugih. Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Edi Korinas menjelaskan, kasus penipuan di Lampung Tengah tersebut bermula pada tahun 2019 lalu. Ketika itu, korban hendak membeli sebidang tanah di Kampung Onoharjo. Sementara LH bertindak sebagai perantara. Dalam kesepakatannya, tanah yang akan dijual melalui perantara pelaku seluas 21.500 meter persegi di Kampung Onoharjo. Selanjutnya, korban datang untuk membayar tanah itu seharga 500 juta rupiah secara tunai.
Ternyata setelah diukur ulang oleh korban pada Selasa 28 September 2019 lalu, tanah yang dibeli dari pelaku itu luasnya hanya 9.500 meter persegi. Dari situlah korban merasa tertipu oleh pelaku. Korban akhirnya melapor ke Polres Lampung Tengah. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan yang panjang, akhirnya LH ditetapkan menjadi tersangka. Ia diamankan polisi di rumahnya pada Senin 7 Februari 2022. LH dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.